Kita lihat ya, kenapa beliau lebih memilih strategi puasa yang tanpa kekerasan. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya, ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita masih ada di bulan Februari, di tema puasa, meskipun kita agak belanja wawasan tentang puasa menurut beberapa tokoh. Kalau yang dari perspektif Islam, dari para ulama, insya Allah teman-teman besok bulan Ramadan dapat banyak sekali, kenyang pasti. Makanya kita ambil malam hari ini tokoh yang agak berbeda. Karena bisa dikatakan puasa ini salah satu jenis ibadah yang ada di hampir semua agama. Dan tidak hanya di agama, mungkin budaya, tradisi, bahkan di kesehatan pun ya ada puasa. Maka yuk kita sedikit-sedikit nengok kiri kanan, mungkin ada wawasan-wawasan tentang puasa yang penting kita ketahui. Siapa tahu bisa membantu kita meningkatkan kualitas puasa kita. Karena sejauh yang saya cermati, mungkin banyak teman-teman yang sudah puluhan tahun setiap Ramadan puasa, tapi ya rasanya gitu-gitu saja. Jadi kualitas puasanya ndak naik-naik, ya wis pokoknya selesai dengan Idul Fitri gitu aja, libur gitu aja kan. Nah, kita semoga puasa yang akan datang kita mulai belajar naik makom ya. Wong tiap puasa kita diceramai bahwa puasa itu ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Itu kita puluhan tahun mungkin ya awam saja. Atau jangan-jangan pra awam. Jadi puasanya ya poso sih, tapi sekedar ndak makan, ndak minum. TikTokan yang nonton saru-sarunya jalan terus, gosip gibahnya jalan terus, bikin hoaxnya jalan terus, sama saja. Baik, bismillah. Malam hari ini kita belajar lagi dari beliau ya. Ini beberapa kali kita bahas tokoh ini karena saya melihat ada satu konsep yang menarik dari beliau yang berhubungan dengan puasa. Di beliau lah nanti puasa itu jadi senjata yang hebat untuk perjuangan, untuk aktivisme. Meskipun dengan corak anti kekerasan. Dulu pernah kita bahas ahimsa, filsafat perdamaian khas beliau. Mahatma Gandhi, kelahiran 1869, nanti beliau meninggal 1948. Tokoh spiritual, filosof, figur paling penting dalam berdirinya negara India saat ini. Nah, kita tengok beliau ya. Dulu kita macam-macam belajar tentang beliau. Ada tentang teknologi, saya ingat. Ada tentang perdamaian. Kemudian juga gagasan-gagasan beliau. Secara umum juga pernah kita bahas. Malam hari ini kita fokus pada gagasan beliau tentang puasa. Tentu saja nanti kita lihat secara umum puasa menurut beliau, kemudian bagaimana puasa sebagai satu senjata, satu strategi untuk menaklukkan lawan meskipun tanpa kekerasan dalam konteks memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Oke ya, baik. Bismillah, kita mulai belajar. Saya tidak cerita-cerita tentang beliau ya, nanti ngulang. Waktunya juga biar tidak banyak habis, kita agak telat karena isyaknya agak belakangan. Ya tetap meskipun kalian tidak usah gelisah, selesainya tetap sama nanti. Tidak usah khawatir kalau ada yang janjian jam 10, kita insya Allah jam 10 selesai. Ya, kita awali dari sini.
tentu saja di antara prinsip hidup ideal menurut beliau adalah cinta. Kenapa nanti beliau antara lain menggagas anti kekerasan, penghargaan pada kemanusiaan dan lain sebagainya? Ya, karena salah satu prinsip hidup dasar dalam gaya hidup beliau itu prinsip cinta. Makanya beliau bilang, where there is love, there is life. Dimanapun ada cinta, di situ ada kehidupan. Nah, kalau sudah ngomong cinta-cinta ini sampean melek sudah. Tak awali dari sini biar melek dulu, terus baru gagasan rumitnya di belakang. Jadi cinta berhubungan dengan makna hidup, tujuan hidup, dan kebahagiaan hidup. Dulu kita pernah belajar tentang cinta, bagaimana puncak idealnya makna hidup itu ya dicinta. Ketika orang mampu naik kelas dari sekedar mencari senang atau sekedar memenuhi kebutuhan menuju penaklukan ego. Bagaimana tujuan tertinggi hidup juga cinta. Dan bagaimana kebahagiaan kita itu berhubungan dengan kemampuan kita mencintai dan juga dicintai. Ada banyak uraian tentang itu, tapi kalau hidup kita bercorak cinta, di situ kita benar-benar hidup. Itu kata beliau. Makanya eman-emanlah hidupmu, jangan dihabiskan untuk membenci. Jangan dihabiskan apalagi untuk mendengki, tidak suka orang lain. Bahwa kadang-kadang kita harus ngeritik orang, kadang-kadang kita harus negur orang, kadang-kadang kita harus, apa bahasa Jawane, ngapok ke orang biar sadar. Tidak masalah, tapi dasarnya cinta. Karena aku cinta padamu, aku tegur karena engkau salah. Karena aku sayang padamu, tak kritik, biar kamu jadi lebih baik. Jadi bukan berarti kalau sudah mencintai itu terus permisif saja, pokoknya kamu apa saja boleh lah. Tidak begitu, justru menunjukkan kamu tidak cinta, kamu tidak peduli pada dia. Kalau engkau memang benar mencintai, ya harus peduli. Seperti orang tuamu pada kalian itu kan begitu ya, kadang-kadang dijewer, kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang dihukum kecil-kecilan, itu biar kalian jadi lebih baik. Nah, itu yang dilakukan orang yang mencintai. Karena dalam cinta kita menemukan hidup yang sebenarnya. Termasuk Gandhi. Beliau anti kekerasan, tapi tidak diam saja kalau ada ketidakadilan. Beliau tidak diam saja kalau ada penindasan, anti kemanusiaan, tapi perjuangannya bukan perjuangan yang keras, yang menyiksa, yang membalas dendam, tapi perjuangan yang penuh cinta. Antara lain dengan cara anti kekerasan. Nanti beliau punya argumennya sendiri. Nah, strategi puasa untuk protes, untuk berjuang itu sebenarnya konteks awalnya di sini. Hidup yang dilandasi oleh cinta. Ya, semoga kalian ngaji juga begitu ya. Datang ke sini karena cinta. Bukan pada saya, buat apa? Saya sudah laku. Cinta pada ilmunya. Jadi semoga basisnya adalah kalian cinta ilmu, cinta belajar. Baik, ini basis pertama. Basis kedua, ini yang berhubungan dengan puasa ya. Beliau satu ketika menyatakan seperti ini. Agamaku mengajarkan ketika ada kesusahan yang tidak dapat disingkirkan, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Ini mungkin di banyak agama, mungkin di Islam juga begitu. Kalau ada kesulitan apa-apa, ya kita berdoa sambil, kalau bahasa Jawanya ada tirakatnya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau, puasa dan berdoa. Mungkin kita tidak lupa berdoa, cuma kita sering lupa dengan puasa ini. Jadi itu kan istilahnya ada tirakatnya. Orang Jawa zaman dulu itu, apalagi yang raja-raja itu, kalau ada masalah besar di kerajaannya, dia pasti menarik diri sebentar.
mundur dari keramaian, mungkin semedi lah, topo beroto lah, apalah istilahnya, dalam rangka mencari solusi, menemukan jawaban dari masalah. Termasuk ya kalau di situ kan istilahnya dengan berdoa dan berpuasa. Ini strategi boleh kalian pakai. Kalian mungkin lupa ada strategi seperti ini ya. Kalau ada masalah-masalah besar dalam hidupmu, boleh kalian puasa dulu sampai kamu nemu solusi. Kalau orang zaman dulu sih menarik diri, orang Jawa ada istilah nunggu wangsit, mencari ilham. Siapa tahu Allah menganugerahkan solusi terhadap masalah kita. Tentu saja ditambah dengan berdoa. Ya termasuk kita bagaimana dulu Rasulullah sebelum mendapat wahyu kan setiap bulan Ramadan juga bertahanus menarik diri. Itu kan tirakatan, berdoa mencari solusi mungkin problem umat zaman itu yang banyak perilaku-perilaku yang kita sebut jahiliyah. Nah, Gandhi juga begitu. Beliau nanti memanfaatkan senjata puasa itu untuk perjuangan beliau, karena beliau tahu agamaku memberi petunjuk kalau ada masalah yang sulit diselesaikan puasa. Wah, mungkin teman-teman ingat ya hadis dari Rasulullah, wahai anak muda, barang siapa yang sudah ingin menikah tapi belum mampu menikah, kan terus Nabi nyuruh kamu apa? Puasa. Puasa itu ya maknanya tidak sekedar ngempet. Kalian kan mungkin memaknainya dengan puasa, Pak. Mungkin saya jadi nafsu saya tertahan. Cuma kan kalau lihat kamu kan saya juga tidak jamin, meskipun puasa ya nafsumu masih meledak-ledak. Maksudnya puasa itu mungkin antara lain tirakat lah, berdoa pada Allah, nyari solusi. Ya Allah, saya itu sudah pengen banget tapi kok yo tidak mampu-mampu, tidak dapat-dapat, kan itu. Antara lain itu mungkin maknanya disuruh puasa itu. Jadi karena kalau ada masalah puasalah, tirakatlah kalau bahasanya orang dulu. Jangan seneng-seneng terus, jangan nyari enak terus. Ada kalanya kita harus ada tirakatnya. Tirakat itu mungkin dari bahasa Arab taroka, tarkun, meninggalkan. Ada yang kamu tinggalkan sedikit sebentar demi meraih sesuatu yang jauh lebih besar. Itu yang dilakukan juga oleh Mahatma Gandhi. Kalau ada problem nasional besar, beliau puasa. Yang itu kemudian mungkin meningkatkan spiritual sekaligus menggentarkan orang-orang yang sedang beliau tuju. Ya, baik. Makanya dulu zaman saya masih mahasiswa itu kadang-kadang kalau sedang gegeran sama siapa atau perlu sama siapa kok tidak beres-beres, awas tak posoni loh. Itu ngeri kalau sudah dipuasai itu. Bisa takluk kamu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini basis kedua, bahwa memang puasa itu bagian dari agama. Di banyak agama, makanya ayat puasa itu kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga umat-umat terdahulu juga puasa. Jadi kalian tidak usah sambat, tidak usah wah kok agama itu dulu juga orang puasa, karena ternyata memang manfaatnya besar. Nabi Adam bahkan ada di beberapa riwayat itu beliau puasa. Kalau Nabi Adam itu puasanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nanti Nabi Nuh puasa waktu banjir besar di atas kapal, itu beliau puasa meminta banjir segera reda sekaligus bersyukur selamat dari banjir. Nabi Musa 40 hari di Gunung Sinai puasa. Jadi nabi-nabi hampir semua puasa. Nabi Isa juga konon ada puasa 40 hari juga beliau. Kita dapat puasa bulan Ramadan. Nabi Daud puasanya 1 hari puasa 1 hari tidak. Untung kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu umatnya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Alhamdulillah bisa penghematan otomatis itu. Tidak perlu harus dibatasi macam-macam. Wow, itu sekarang kan eranya penghematan. Baik, ayolah.
Itu bisa jadi strategi. Kayak puasa yuk bareng-bareng yuk. Siapa tahu kita jadi sekti semua setelah puasa ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini saya ambil dari beberapa tulisannya beliau ya. Ini sebelum puasa sebagai aktivisme. Jadi menurut Gandhi di beberapa tulisan beliau itu puasa itu hakikatnya 3 sebenarnya, yang paling dasar. Yang pertama memurnikan atau menyucikan tubuh, yang kedua menyucikan pikiran, dan yang ketiga menyucikan jiwa. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali terus ada awam, khawas, khawasul khawas. Jadi menyucikan tubuh itu, puasa itu mungkin semacam aktivitas detox. Jadi membuang racun-racun, mengistirahatkan tubuh kita. Jadi ketika kita ngambil jeda untuk tidak makan, tidak minum, tubuh kita punya kesempatan untuk memulihkan diri, menyembuhkan kalau ada yang mungkin tidak beres. Mesin itu kan kalau dipakai terus tidak pernah dijeda ya rentan error, rentan hang, apalagi tubuh kita. Nah, puasa semacam detoxnya. Jadi pembersihan dari racun-racun, menyeimbangkan kembali tubuh kita. Ini yang pertama secara fisikal. Yang kedua secara pikiran. Secara pikiran, puasa sebenarnya melatih kita sederhananya mengendalikan diri. Jadi puasa membantu kita mengendalikan pikiran, meminimalisir cemas, gelisah, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa, pikiran kita sudah tidak ngaco lagi, tidak kemana-mana melayang. Yang dipikir ya fokus ke diri kita yang sedang lapar, diri kita yang sedang bersih-bersih. Ini fokus kedua, puasa pikiran. Minggu lalu dijelaskan banyak itu oleh Sangsi. Jadi bagaimana kita dilatih untuk tidak egois, tidak memanjakan pikiran. Bagaimana kita bisa melampaui egoisme pikiran kita sendiri dalam puasa. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiganya, hakikat puasa itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu menyadarkan jiwa kita untuk tidak terikat dengan apapun hal-hal duniawi. Puasa menyadarkan kita, selama ini saya sering hidup itu takut nanti makan apa. Ternyata tidak makan juga bisa kok. Ini menenggang keterikatan. Ternyata sulit juga bisa kok saya tidak sadar, ternyata saya tangguh juga. Itu antara lain itu. Atau jiwa kita jadi sadar betapa banyak orang yang kurang mampu, perlu bantuan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut memurnikan jiwa. Jadi menurut Gandhi, saat kita puasa, tubuh fisik kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Beliau di salah satu tulisan beliau mengucapkan ini, saya tidak tahu teman-teman ada tidak 10 gejala itu. Yang kata Gandhi obatnya puasa. Jadi kata beliau begini, dari pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya katakan tanpa ragu, ini pengalaman ya dasarnya, jangan dibantah Pak, di ilmu kedokteran itu ya monggo. Ini pengalaman beliau sama teman-temannya. Jadi kata beliau, puasalah pertama jika Anda sembelit. Kayak paham ya sembelit apa? Jangan-jangan kalian ilmunya kelas tinggi, sembelit nggak tahu. Kalau kamu sudah sembelit, perutmu tidak nyaman sekali, sudah berhari-hari, coba puasa. Jangan-jangan itu karena terlalu penuh sampai sesak di dalam, tidak bisa keluar. Bikin space biar longgar. Yang kedua, jika Anda anemia, lemas, kurang darah. Yang ketiga, jika Anda demam, ngereges. Nah itu aneh ya. Tapi beliau ngalami sendiri kok. Jadi itu
pengalaman beliau dan rekan-rekannya. Kalau demam coba puasa. Yang keempat, kalau mengalami gangguan pencernaan. Kalau ini mungkin karena perutnya terlalu banyak diisi, akhirnya ada gangguan pencernaan. Yang kelima, jika sakit kepala, pusing. Yang keenam, rematik. Yang ketujuh, asam urat. Yang kedelapan, kalau ini mungkin sudah mulai mental ini, jika Anda gelisah dan marah. Paling tidak kalau marah itu kalian puasa, paling tidak kan tidak kuat ngomong keras-keras, tidak kuat ngamuk-ngamuk, wong lemes lagi puasa. Kemudian jika Anda depresi atau terlalu gembira sampai hilang kontrol, puasa. Kata beliau, dan Anda akan terhindar dari resep dokter dan obat paten. Ya, ini tips dari beliau. Ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Ilmu titen itu dasarnya pengalaman. Kalau yang kedokteran mungkin eksperimen, pengujian. Ini pengalaman saja, ya siapa tahu cocok. Kalau beliau dan teman-temannya cocok. Ya mungkin situasi tertentu, teman-teman yang punya penyakit tertentu ya tidak bisa universal menggunakan petunjuknya Gandhi ini. Tapi kalau beliau cocok. Ilmu titen itu kan kadang-kadang tidak ada di buku-buku. Kayak kalian bilang kalau di Jawa itu, wah ini hawannya kok agak sumuk gini ya, mungkin mau hujan. Itu kalian cari di buku fisika manapun, tidak ada ciri-ciri mau hujan itu sumuk. Ya, cuma memang gejalanya kita sering alami itu. Kalau sudah sumuk seperti level apa gitu, kemungkinan mau hujan. Ini yang orang Jawa ilmu titen. Baik, oke ya. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita. Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental. Sebelum berjuang, kita lanjutkan. Terus beliau bilang begini, bagi beliau puasa itu adalah bagian dari keberadaan saya, seperti mata. Oke ya, ini kalimat ini harus hati-hati membacanya. Saya bisa hidup tanpa mata, misalnya, sebagaimana saya bisa hidup tanpa puasa. Jika mata berfungsi untuk dunia luar, puasa berfungsi untuk dunia batin. Maksud beliau begini loh, mata kita ini kan sangat penting. Meskipun seandainya kita matanya terbatas atau sakit atau buta, ya kan tetap bisa hidup. Tapi kan dia sangat penting. Jadi hidup minus mata itu kan kita susutnya banyak, kurang banyak sudah. Kita tidak dapat melihat indahnya dunia ini. Ya tetap bisa hidup sih. Sama kayak kita hidup tanpa puasa. Tanpa puasa ya bisa hidup kita. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang hilang. Itu maksudnya quotes ini. Seperti mata, ya kita bisa hidup tanpa mata. Jadi kata beliau seperti halnya kita bisa hidup tanpa puasa. Tapi ada banyak hal penting yang hilang. Nah, jadi yo kalau mata untuk dunia luar, kalau puasa untuk dunia batin. Hari ini kan sering teman-teman yang Gen Z dituduh, dikritik, wah Gen Z itu lemah, mudah depresi, mudah galau. Coba kalian yang merasa begitu, latihan puasa untuk membereskan dunia batinnya. Tapi puasa yang serius ya, jangan puasa yang sekedar tidak makan, tidak minum. Nanti tidak makan, tidak minum tapi ngerokok. Tidak makan, tidak minum tapi puasa yang serius, sampai ke pikiran, sampai ke batin. Kemarin yang detox pikiran seperti disangsi atau pembersihan jiwa dari keterikatan dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalian akan menemukan sesuatu manfaat dalam hidup. Baik, di zaman dulu saya di pesantren sering sama Pak Yai diminta puasa. Di luar bulan Ramadan, puasa ini, puasa itu. Dalam budaya Jawa ada
Bahkan istilah puasa macam-macam, ada poso mute, poso ngalong, poso ngerowot, poso ya macam-macam. Kalau beliau yang Hindu ada banyak. Orang Hindu itu ada beberapa puasa yang terkenal, misalnya ada Karvachot. Karvachot itu puasanya istri agar suaminya selamat, sehat, sejahtera. Nanti ada namanya Ekadasi, puasa di hari ke-11 setiap bulan. Dan masih ada beberapa, ada puasa di waktu Dussehra. Dussehra itu puasa ketika untuk merayakan kemenangannya Rama atas Rahwana. Jadi nanti ada puasanya namanya Dussehra. Baik, jadi puasa sangat penting untuk hidup kita. Sebagaimana mata, meskipun tanpa mata sebenarnya ya kita bisa hidup, tapi kualitas hidup kita jauh. Sebagaimana puasa, tanpa puasa kita bisa hidup, tapi mungkin kualitas hidup kita rendah. Kita lanjutkan, ini masih awal. Menurut Gandhi, puasa fisik yang tidak dibarengi puasa batin niscaya akan berujung pada kemunafikan dan bencana. Ini puasa fisik tapi tidak puasa batin, itu kan berarti ada dua kubu dalam diri kita yang tidak sinkron jalannya. Nah, dua orientasi yang tidak sama itu kan seperti munafik. Luarnya kelihatan tirakat tapi dalamnya hura-hura. Nah, itu berarti puasa fisiknya, batinnya tidak puasa. Yo kayak kalian kadang-kadang kan puasa sih tapi itu lemes di atas kasur, akhirnya buka YouTube, buka TikTok yang begitu-begitu, buka itu batinnya tidak puasa. Nanti ngabuburit nunggu buka puasa sambil gibah di pinggir rel kereta misalnya, ya waduh, itu batinnya tidak puasa. Jadi batinnya harus puasa biar diri kita tidak, kalau di versi Gandhi kategorinya tidak munafik, yang satu jalan ke atas, yang satu jalan ke bawah. Kalau bisa ya sinkron, fisiknya puasa, batinnya puasa, bahkan jiwanya puasa. Menurut beliau dilanjutkan, saya tahu bahwa sikap mental adalah segalanya. Sama seperti doa, mungkin hanya sekedar intonasi mekanis seperti burung. Puasa hanya sekedar siksaan mekanis terhadap daging. Keduanya tidak akan menyentuh jiwa. Jadi puasa kok hanya lahir saja, ndak batinnya ndak ikut. Seperti kalau kita berdoa di mulut saja, seperti burung yang berkicau, tidak ada maknanya. Berdoa itu kan kita sedang berkomunikasi, meminta, memohon pada Tuhan. Tapi kalau hanya di mulut saja ya rasanya kayak rekaman saja, rasanya kayak burung saja yang bunyi, tidak ada maknanya. Kadang-kadang kan kita sering begitu, berdoa itu saking ngapale doa sampai kita lupa kita itu minta apa. Pokoknya habis sholat apa hamdan yuwafini amau terus sampai terus iki mau minta apa tuh ya sama Allah, ndak tahu, rutinnya begitu. Yang penting diawali sholawat akhirnya Robbana Atina gitu aja loh Pak. Itu Robbana Atina pun kita sering tidak menghayati apa sih yang kita minta. Hasanah itu apa? Kebaikan jenis apa yang kita minta pada Allah? Dunia hasanah dan akhirah hasanah. Apa jenis kebaikan yang berbeda antara dunia dan akhirat? Atau yang seperti apa? Kalian tidak pernah kan membahas sampai sedetil itu, pokoknya hasanah Pak. Jadi kita tidak sadar yang kita minta apa. Kita tidak tahu sedang berkomunikasi dengan siapa, pokoknya kita ngoceh saja. Kata Gandhi seperti burung. Nah, orang puasa itu kata beliau ya sama sih seperti itu. Seperti orang yang sekedar menyakiti dirinya.
Kan ada hadis itu yang bilang berapa banyak orang puasa kam min so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'wal atos. Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus, selain menyakiti dirinya. Padahal tujuan puasa tidak di situ. Tunggu saja nanti sebentar lagi bulan Ramadan dalil-dalil itu keluar lagi. Ya, cuma tidak pernah kalian renungi. Ya karena sudah terlalu rutin itu, jadi mengalir berjalan begitu saja. Baik, jadi ayo puasa lahir dan puasa batin. Jadi satu paket yang lengkap. Meskipun beliau terus bilang begini, meskipun saya menanggung rasa lapar dan banyak ketidaknyamanan lain karena berpuasa dengan gembira, jangan seorang pun membayangkan bahwa saya tidak menderita. Puasa-puasa ini dapat ditanggung hanya karena puasa itu diperintahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan kemampuan untuk menanggung rasa sakit juga berasal dari kekuatan itu. Jadi kata beliau begini, saya menyarankan banyak puasa, saya sendiri banyak puasa, tapi jangan dikira terus enak loh. Ya tetap saja namanya puasa tidak enak, antara tidak makan dengan makan tetap enak makan. Jujur saja begitu, tidak usah gaya, wah biasa Pak saya puasa itu ya tetap. Kita kan sering gaya begitu. Padahal di antara hikmahnya puasa itu kita sadar betapa beratnya orang tidak mampu kan itu. Lah kalau kita tidak merasa berat sama sekali, kita tidak ketemu hikmah itu. Ya jujur saja ya berat Pak, ngomong tidak makan, tidak minum pagi sampai sore, itu kan berat. Gandhi juga bilang, jangan dikira saya senang-senang, ya tetap berat. Cuma karena yang merentah itu dia, yang di atas, dan juga yang memberi kekuatan sehingga saya mampu puasa adalah juga dia yang di atas, maka puasa itu bisa kita maknai menggembirakan meskipun pahit. Jadi pahit kan tidak selalu menyedihkan. Banyak orang mencari pahit untuk obat. Kayak jamu itu kan pahit dicari, tapi dalam rangka biar besok sehat. Sama puasa itu tidak menyenangkan, tapi ini untuk obat. Apakah itu tubuh kita, pikiran kita, juga jiwa kita. Maka tidak usah terlalu banyak kalkulasi. Kalau mau pingin puasa, puasa saja. Insya Allah kuat kok. Wong kemarin 1 bulan kuat tahun lalu. Tapi kan ini sebentar lagi tahun ini kita puasa. Jadi minimal kita wajibnya saja Ramadan itu sudah luar biasa. Meskipun kalian sering bercita-cita sekali-sekali Senin Kemis, Pak, sekali-kali ya berhenti di cita-cita biasanya. Coba kalian sendiri bikin rumus puasamu sendiri, tirakatmu sendiri. Temukan kemuliaan dari situ. Berat memang. Apalagi kalau kamu mengistiqomai, apalagi kalau kamu mengambil paket-paket berat, paket 40 hari, paket Nabi Dawud, paket. Ayo. Senin Kemis ditambah 3 hari Ayamul Bid sudah berapa? 8 tambah 3, 11. Terus nanti apalagi kalau ada puasa sunnah apa gitu. Kalau kalian mau, tantang dirimu ya, latihan tirakat. Baik, ya memang berat kata Gandhi, tapi tidak usah khawatir karena yang menyarankan dia yang maha kuasa, maha kuat, dan yang memberi kekuatan juga dia. Maka kita pasti mampu menanggung rasa sakit itu. Oke, ini masih konsep-konsep dasarnya, biar kita sadar dulu apa dan bagaimana puasa. Di salah satu quotes-nya, salah satu tulisan beliau menyebut begini. Puasa itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pecinta. Bukan untuk memeras hak-hak, tetapi untuk memperbaikinya. Seperti ketika seorang anak berpuasa untuk seorang ayah yang peminum. Juga puasa saya di Bombay dan kemudian di Bardoli adalah seperti itu. Saya berpuasa untuk memperbaiki katakanlah Jenderal Dyer,
yang tidak hanya tidak mencintai saya, tapi juga menganggap dirinya musuh saya. Jadi ini ada Jenderal Dyer, ini jenderal Inggris, yang itu terkenal sekali di peristiwa namanya pembantaian Amritsar. Ya, pembantaian Amritsar itu saat itu ada unjuk rasa, demo terhadap penjajah, sekitar 20 ribuan orang. Karena Jenderal Dyer ini merasa terancam, terus beliau memerintahkan ditembaki saja semua orang demo itu tanpa peringatan. Korbannya 400-an orang tewas, ribuan luka-luka saat itu. Dan itu yang kemudian Gandhi melakukan protes-protes, sampai kemudian Jenderal Dyer ini menganggap Gandhi musuh besarnya. Nah, di antara prosesnya Gandhi dengan puasa. Tapi seperti saya bilang tadi, puasa-puasa yang dilakukan oleh Gandhi termasuk untuk memprotes, itu sebenarnya dasarnya bukan kebencian, tapi cinta. Yang bisa puasa seperti ini, itu hanya orang-orang pecinta. Ya, beliau mencontohkan seperti seorang anak yang mempuasai bapaknya yang pemabuk. Ini bapak saya tiap hari mabuk, dinasehati mesti tidak didengar, wong saya cuma anak. Saya doakan saja sambil saya puasai. Nah, ini strateginya para pecinta puasa. Tapi nanti jangan kalian, wah kamu ngincer siapa tak posoni Itu di luar tanggung jawab saya ya kalau ada yang begitu. Tapi itu strategi untuk meluluhkan hati. Kadang-kadang kan kita sulit. Gimana ya caranya menyadarkan, gimana ya caranya biar dia jadi baik lagi. Dinasehati tidak bisa, diapain tidak bisa. Kita sering lupa jalan terakhir ini, didoakan, dipuasai. Puasa itu berarti bukan kok terus kita mempuasai dia begitu, tapi kita dengan puasa kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita lebih dekat dengan Allah, mintalah. Jadi puasa kan termasuk tadi rumusnya bersih-bersih diri kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Kalau sudah bersih, lebih mudah menangkap isyarat ilham cahaya dari Allah. Lebih mudah kita berkomunikasi dengannya. Nah, jadi kalian boleh, Pak, saya kok melihat berdasarkan medsos Indonesia ini kok tambah ruwet ya Pak, ya puasalah. Kamu mau tidak sekali-sekali puasa untuk Indonesia? Mendoakan bangsa kita, wong ini rumah kita semua. Nah, coba begitu, biar jadi anak baik. Baik ya, jadi ini rumus, kata beliau, puasa para pecinta yang bisa melakukannya. Makanya beliau punya rumus begini. Saya percaya bahwa tidak ada doa tanpa puasa dan tidak ada puasa sejati tanpa doa. Kenapa begitu? Doa mengarahkan puasa dan puasa membuka ruang bagi doa. Jadi ini berarti puasa itu sebenarnya ihwal pendekatan kita pada Tuhan. Jangan sampai kita puasa tanpa doa. Puasa tanpa doa itu kata Gandhi, puasa yang sekedar pengorbanan fisik. Harusnya puasa itu jadi sarana meningkatkan spiritualitas kita. Jadi mari berpuasa dengan tujuan lebih dekat pada Allah. Itu yang dimaksud puasa dan doa. Jadi jangan sampai kita berpuasa lupa berdoa. Puasa lupa berdoa itu puasa tapi tidak tahu kenapa kok puasa, tujuannya apa puasa. Ini namanya puasa lupa berdoa. Atau berdoa lupa puasa, minta terus tapi tidak mau tirakat, pingin enak terus, pingin nyaman terus, pingin diberi fasilitas terus, tidak mau tirakatan. Ya berdoa sih minta terus. Ini jiwanya kotor tapi terus ngotot minta berdoa. Ya kemungkinan dikabulkan. Tapi
Kata Gandhi, ya sebenarnya doa yang sejati ya dengan puasa. Puasa yang sejati harus ada unsur doanya. Kalau di kita kan doanya orang puasa itu makbul. Apalagi doa sebelum buka puasa. Itu mesti makbul karena setelah itu kamu langsung buka puasa. Jadi itu salah satu perilaku kita yang paling terpuji dan tepat waktu. Kita kan sering dikritik orang Indonesia itu sering lelet, sering terlambat. Undangan jam 8, mulainya jam 9. Tapi satu-satunya yang kita on time hanya itu. Buka puasa. Itu layak dipuji kalau sudah itu ya. Baik ya, jadi ini hubungannya puasa dengan doa. Jadi puasa itu jangan lupakan unsur doanya. Ya doanya orang puasa makbul, tapi kita sering semangat sekali puasa, unsur doanya hilang, maksudnya lupa dengan Allah. Lupa Allahnya. Lebih fokus ke tidak makan, tidak minumnya. Padahal puasa itu kan bagian dari kendaraan kita, jembatan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Baik, jadi itu tadi yang saya jelaskan. Mungkin kita sebut hakikatnya puasa. Menurut beliau ya, Mahatma Gandhi. Ya beliau memang seorang spiritualis. Gelarnya Mahatma. Mahatma itu Maha Atma, orang yang jiwanya besar, jiwanya agung. Kalau di India kadang beliau dipanggil Bapu. Bapu itu bapak, ayah, ayahanda kita semua. Itu bagi orang India. Oke, nah sekarang kita masuk ke tema kita. Puasa untuk strategi perjuangan, puasa anti kekerasan. Baik, kita baru mulai masuk materinya. Ada kalimat yang menarik dari beliau. In a gentle way, you can shake the world. Dengan cara yang lembut, engkau bisa menggoncangkan dunia. Jangan dikira menggoncangkan dunia itu harus cara keras, harus teriak-teriak, harus melakukan hal-hal yang bombastis yang enggak. Kata Gandhi, in a gentle way you can shake the world. Dengan cara yang lemah lembut, engkau pun bisa menggoncangkan dunia. Nah, jadi teman-teman cek dirinya masing-masing, kalian tipemu tipe apa. Kalau bisa ya cari jalan yang gentle saja. Karena kadang-kadang jalan gentle itu lebih menggoncangkan. Jalan lemah lembut itu lebih menggetarkan. Ini nanti dicontohkan oleh Gandhi dengan puasa-puasa beliau. Jadi beliau kalau protes puasa. Dan itu semua puasa yang beliau lakukan sukses. Ya karena mungkin puasanya tadi nyambung dengan doanya, selaras dengan frekuensi jiwanya. Sehingga tujuannya tercapai. Mungkin beda dengan kita ya. Kalau kita kan masih perlu bersih-bersih panjang. Tapi bisa kita mulai sekarang. Dengan cara yang gentle kita guncangkan dunia. Dengan cara yang lemah lembut engkau bisa mengguncangkan dunia. Oke. Minum dulu ya. Tidak apa-apa, ini cara yang lemah lembut. Kita lihat, ada beberapa momen puasa beliau yang terkenal. Misalnya, tahun 1918, ini beliau puasa, protes terhadap perlakuan terhadap para buruh pabrik tekstil di Ahmedabad. Jadi saat itu di sana, Inggris dan mungkin para pengusaha pabrik tekstil di sana
itu sangat kejam pada para pegawai pabrik tekstil. Yang dipekerjakan ada orang tua, perempuan, anak-anak, dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi dengan gaji yang sangat kecil. Itu yang membuat kemudian Gandhi protes. Jadi cuma protesnya tidak dengan demo turun ke jalan atau mengganggu-ganggu, tidak. Protesnya dengan puasa. Nah, cuma ya puasanya seorang Gandhi itu mengagetkan seluruh India. Akhirnya tuntutannya dituruti. Jadi mulai ada negosiasi-negosiasi baru menaikkan kesejahteraan para buruh. Ya. Terus yang kedua, ini jenis puasa yang berbeda lagi. Kalau tadi kan untuk memprotes penjajah, para pemilik modal, tahun 1922, ini 4 tahun setelah puasa di Ahmedabad, beliau puasa lagi. Jadi beliau puasa karena merasa menyesal. Jadi saat itu ada namanya insiden Sauri dan Saura. Jadi itu ada demo. Jadi Mahatma Gandhi ini mengambil kebijakan non-kooperatif. Tidak mau saya kerjasama dengan penjajah, saya harus berjuang melawan penjajah, tapi caranya anti kekerasan. Antara lain dengan demo-demo. Demo yang tidak keras. Cuma yang namanya massa, begitu turun ke jalan, biasanya terus lepas kontrol. Yang terjadi apa? Bentrokan besar antara demonstran pro kemerdekaan dan polisi. Pembakaran-pembakaran, sampai ceritanya ada 22 polisi yang tewas. Nah, Gandhi sangat menyesalkan. Ini padahal strategi kita itu anti kekerasan, kok bisa sampai begitu? Ya karena memang psikologi massa itu kan begitu. Kalau sudah dalam kerumunan itu kadang pikiran tidak terlalu sehat lagi. Ya kayak kalian lah, kalau sedang ngumpul bareng temenmu, nanti ada lawan jenismu lewat, kamu berani sweet-sweet, tapi sendiri tidak berani kamu. Kamu grogi. Tapi begitu ada temennya, kamu jadi berani. Nah itu yang terjadi, dan ini sangat disesali oleh Gandhi. Jadi beliau terus puasa untuk memprotes kelompoknya sendiri. Jadi kok mau kalian melakukan itu? Jadi akhirnya gerakan pro kemerdekaan yang non kooperasi tadi dipending sementara oleh Gandhi. Beliau puasa untuk menunjukkan saya menyesal. Bukan mau saya seperti itu. Jadi cuma situasi memang tidak terkendali. Jadi beliau tetap ingin menegaskan ahimsanya. Tetap harus tanpa kekerasan. Nanti ada alasannya sendiri. Nah, kemudian 10 tahun kemudian beliau puasa lagi. 1932. Saat ini beliau puasa menentang diskriminasi terhadap kasta Dalit. Kasta Dalit ini sebenarnya di luar kasta, dianggap paling rendah. Kalau orang Hindu kan ada 4 kasta, orang menyebutnya, kalau di tradisi Hindu disebutnya warna. Warna itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, di luar 4 kasta ini paling rendah orang menyebutnya kasta Dalit. Nah, Gandhi kemudian melihat ada diskriminasi terhadap kasta Dalit ini. Beliau tidak setuju dengan model diskriminasi ini. Bahwa ada kasta dimaknai profesional, oke. Makna profesional itu maksudnya ya yang Brahmana jadilah Brahmana yang baik, yang Ksatria jadilah Ksatria yang baik, yang
Waisa jadi Waisa yang baik, yang Sudra jadi Sudra yang baik, itu make sense bagi Gandhi. Jangan campur, campur lebih rusak. Nanti kita ini misalnya pekerja sih bukan Brahmana, tapi kalau kita gaya kayak Brahmana bisa ngaco. Yang Brahmana ya jadi Brahmana saja yang baik. Kita yang pekerja jadi pekerja yang baik. Itu sebenarnya orientasinya kasta ke situ. Tapi kemudian penerjemahannya jadi hierarkis tinggi rendah. Yang sini merasa lebih tinggi, yang situ dianggap lebih rendah. Dari orientasi fungsi geser ke orientasi hierarki. Termasuk ada yang tidak tersentuh namanya kasta Dalit, yang sering didiskriminasi, ditindas. Nah, tahun 1932 Gandhi memprotes diskriminasi, penindasan pada kasta Dalit ini. Beliau menyebut kasta Dalit itu Harijan. Harijan itu anak-anak Tuhan. Jadi meskipun oleh orang dianggap kasta paling rendah, oleh Gandhi disebut anak-anak Tuhan. Dan dari situ nanti setelah 6 hari puasa, akhirnya disepakati Pakta dari Puna, yang di situ terus memberi hak bahkan pada orang-orang Dalit ini untuk pemilihan dan juga perwakilan dalam pemerintah. Jadi ini beliau puasa, jadi macam-macam puasa beliau. Kalau sedang punya keinginan, punya perjuangan, beliau mengiringinya dengan puasa. Kemudian protes juga beliau 43. Kalau ini sudah perjuangan melawan Inggris sudah. Tuh ada namanya Quit India Movement. Ini gerakan mengusir Inggris. Beliau juga puasa selama 21 hari beliau puasa. Ditambah 9 sudah Ramadan 1 bulan. Tapi ini puasa juga beliau. 47 beliau puasa lagi. Kalau ini agak ngeri. Era ketika terjadi pemisahan India-Pakistan. Jadi orang-orang karena gegeran terus tidak bisa rukun, akhirnya yang Hindu dan Sikh tinggal di India, yang Muslim pindah ke Pakistan. Dan ini terus terjadi banyak sekali konflik kekerasan. Dulu saya pernah nonton film yang judulnya Train to Pakistan. Wow, itu memang ngeri anunya ya. Cuma ya film ada dramatisasi. Tapi peristiwa era itu memang berdarah-darah. Jadi konflik yang keras sekali antara Muslim dan Hindu. Nah, di situ kemudian Gandhi mendeklar, saya akan puasa dan tidak akan berbuka sampai kalian berdamai. Nah, karena yang melakukan puasa ini seorang Gandhi, pada akhirnya terus bisa reda kerusuhan itu. Meskipun masih rentan pecah. Sampai tahun 48 masih banyak terjadi konflik gegeran antara Muslim dan Hindu. Kemudian Gandhi mendeklarasi untuk puasa lagi sampai kalian benar-benar damai. Nah, terus tanggal 13 Januari 48 sukses. Tapi 12 hari kemudian beliau tewas ditembak tanggal 30 Januari 48. Yang menembak namanya Nathuram Godse. Ini dari kelompok nasionalis Hindu. Dia merasa Gandhi terlalu memihak pada kelompok Muslim. Makanya terus ditembak. Baik ya, ini gambaran. Tapi puasa-puasa Gandhi ternyata ya sukses. Bagaimana puasa bisa jadi senjata. Puasa ya, tidak sekedar mogok makan. Ada bedanya. Jadi kalau itu puasa, ada unsur spiritual mentalnya. Tidak sekedar berhenti makan. Baik.
Kita lanjutkan. Kita lihat ya, kenapa beliau lebih memilih strategi puasa yang tanpa kekerasan. Ini reasoningnya, tidak sekedar beliau asal saja. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan tanpa kekerasan lebih aman. Kenapa? Karena diakui atau tidak, kekuatan kolonial Inggris jauh lebih powerful. Kalau ditabrak dengan keras, pasti kalah. Jadi kalau diserbu misalnya dengan kekerasan, kita pasti kalah dan ada alasan bagi pihak Inggris untuk menghabisi, membantai mereka. Tapi kalau strateginya puasa lebih aman. Kalau hanya puasa dan duduk-duduk saja protesnya, itu ya sulit Inggris bertindak. Kalau dia macam-macam sama yang sedang duduk-duduk puasa, dia bisa diserang oleh dunia internasional. Jadi maka lebih milih puasa. Kalau diserang ya kalah tetap. Itu loh. Ya kayak kita kan zaman dulu berjuang mati-matian pakai bambu runcing ya. Tapi ya kalah kita. Karena ya kalah powerful, persenjataan dan lain sebagainya. Maka Gandhi dari titik ini mungkin lebih cerdas. Yang kedua, tadi sempat saya singgung, puasa ini satu praksis religius yang ada di hampir semua agama. Jadi berarti dia ini punya power spiritual yang universal. Dengan puasa ini lebih gampang menyatukan orang sesuai tradisi religius masing-masing. Jadi karena semua agama ada, di semua agama puasa itu dianggap sesuatu yang mulia, ini strategi puasa ini bisa mempersatukan. Jadi membuat kompak. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, puasa itu bisa menyentuh hati, bisa menggugah kesadaran publik. Kalau kalian puasa bareng-bareng orang banyak, misalnya 1000 orang puasa bareng-bareng meskipun diam duduk, oh kalau hari ini mesti viral. Zaman itu ya mesti masuk TV, diketahui dunia internasional, di mana-mana orang sadar, kemudian oh ada yang harus diperjuangkan. Jadi itu strategi ketiga untuk menggugah kesadaran publik. Yang keempat, menurut beliau, kenapa harus anti kekerasan? Ya karena kekerasan itu bersiklus, berputar. Kita itu kadang salah, tapi kalau kita dimaki orang, ya rasanya pengen bales miso. Kenapa? Kekerasan itu biasanya bersiklus. Jadi tidak kok ini orang jahat terus harus kita basmi begitu disuami selesai, enggak. Ini mesti nanti dia pengen balas lagi. Kalau dia punya power, dia akan fight back lagi dan seterusnya. Maka lebih aman jalur anti kekerasan. Menurut beliau, tindakan kekerasan itu apapun tujuannya pasti destruktif. Kalau sudah destruktif akan ada siklusnya. Jangan lupa dalam tradisi Hindu kan ada namanya karma, hukum kausalitas tindakan. Proses kekerasan ya akan membuahkan kekerasan. Kalau sejak prosesnya negatif, ya hasilnya pasti juga negatif. Jadi ini 4 alasan kenapa kemudian Gandhi memilih strategi puasa akan lebih efektif. Dan memang buktinya kan efektif, sukses. Kemudian India merdeka, meskipun kemudian pecah. Jadi India, Pakistan. Jadi ini alasan beliau. Makanya beliau bilang, kata beliau begini, saya menolak kekerasan karena ketika kekerasan
terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu mungkin hanya bersifat sementara. Sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen. Kita ambil contoh ya. Misalnya, revolusi yang berdarah-darah misalnya untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tiran atau pemerintahan yang despotik. Mungkin ada kebaikannya karena pemimpinnya yang tiran tadi berhasil disingkirkan. Tapi biasanya setelah pemimpin tiran ini tersingkir, terus ada konflik baru. Siapa yang harus ganti? Kadang si tiran ini kemudian menggalang kekuatan lagi untuk fight back, untuk kembali ke kursi kekuasaannya. Terus perlu ada pemimpin baru yang lebih otoriter. Kalau di Karl Marx itu kan setelah kaum proletar menang itu mesti nanti ada namanya diktatoriat proletar. Orang proletar yang kemarin tertindas, begitu dia dapat kekuasaan, dia akan jauh lebih menindas. Nah, yo lama-lama dia sadar, tapi awalnya mesti ada itu. Itu sebenarnya yang oleh Gandhi disebut siklus kekerasan. Kemarin saya diinjak-injak, saya punya kekuasaan, ganti saya yang menginjak-injak. Itu yang terjadi. Jadi maka beliau akhirnya yang terjadi apa? Ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya, kita bayangkan ada rezim yang diktator, menindas dengan kekerasan. Tapi dia tidak sadar kalau dia menindas dengan kekerasan, pasti lama-lama rakyatnya tidak tahan. Kalau sudah tidak tahan, dia pasti akan berontak. Dan dampaknya akan lebih fatal. Jadi melakukan kekerasan, ya dia akan panen kekerasan juga. Itu sudah siklusnya, hukum karmanya. Atau kalau kita ingin balas dendam, kalau kita disakiti orang, kan kita marahnya luar biasa. Awas kapan-kapan tak balas. Begitu kita balas kan, apa mau kita setara dengan sakit saya, ya kalau bisa lebih, Pak. Begitu kita ingin lebih yang sana, saya cuma gitu, kamu mukulnya gitu, coba saya balas lagi gitu. Terus akhirnya tidak ada selesainya. Itu kayak kalian waktu kecil pukul-pukulan itu loh. Itu kan ingin balas-membalas tidak ada ujungnya. Itu yang disebut siklus kekerasan, kata Gandhi. Jadi di antara sunnatullahnya hidup itu kalau kita menanam kekerasan, panen kekerasan. Kita menanam kelembutan, panennya kelembutan. Kalau tidak ingin panen kekerasan, ayo kita awali dengan kelembutan. Kita awali tadi dengan anti kekerasan. Jadi inilah alasan-alasan beliau kenapa kemudian lebih memilih anti kekerasan. Kalau kita pakai kekerasan, mungkin saja sih kita menang, mungkin saja sih ada kebaikannya, tapi biasanya sifatnya sementara. Efek buruknya itu bisa permanen. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan kita ya kan. Dalam sejarah Indonesia banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin memilukan, memprihatinkan. Yang itu berawal dari kekerasan, kemudian menyebar, kemudian berulang. Itu yang membuat beliau bilang, saya menolak kekerasan karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu hanya bersifat sementara, sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen. Lanjut. Meskipun begitu, Gandhi juga wanti-wanti, hati-hati. Seperti semua lembaga manusia, puasa dapat digunakan secara sah maupun tidak sah. Maksud beliau apa? Tadi kan kita contohnya yang baik-baik. Wah, saya ingin mencapai target itu, terus saya puasa. Itu kan kalau pas target itu positif, alhamdulillah. Gimana kalau targetmu negatif? Pak, saya suka dengan
pasangannya teman saya itu Pak, tak puasainya ya. Nah, ini kan negatif. Jadi katakan ya sebagaimana semua lembaga manusia itu pasti ada yang ke arah positif atau ke arah negatif. Meskipun kata Gandhi, namun sebagai senjata yang hebat dalam gudang senjata satyagraha. Satyagraha itu salah satu ideologinya beliau, jalan kebenaran, puasa tidak dapat ditinggalkan karena kemungkinan penyalahgunaannya. Jadi maksud beliau begini, ya pasti saja ada kelemahannya, ada titik negatifnya, misalnya kayak tadi kalian pakai itu hal yang negatif. Tapi ya tidak karena itu terus kalau gitu tidak usah puasa-puasaan lah, tidak begitu. Jadi ya mari kita pastikan ini digunakan untuk hal yang positif, tidak untuk hal yang negatif. Jangan karena ada kemungkinan 1-2 diselewengkan kemudian tidak kita pakai sama sekali. Itu sama kayak, Pak saya tidak mau main medsos karena medsos sekarang isinya banyak rusaknya. Ya kalau ada rusaknya kan ya memang di antara efeknya itu. Tapi kan kita bisa pakai medsos tapi menghindari yang rusak-rusak. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau ada indikasi negatif satu terus kita generalisir, sudahlah ditinggal saja. Tidak begitu, nanti kita kehilangan manfaatnya. Hanya karena satu kemungkinan negatif tidak kemudian harus ditinggalkan semuanya. Kata beliau begini, tidak dapat disangkal memang puasa itu punya sifat memaksa seperti yang dilakukan Gandhi, membuat orang terus jadi tidak enak, ingin menuruti yang dituntut. Puasa seperti itu bisa dilakukan oleh orang untuk mencapai tujuan yang egois. Puasa dilakukan untuk memeras uang dari seseorang atau memenuhi tujuan pribadi yang semacam itu. Dan itu sama saja dengan pemaksaan. Ya, kalau seperti itu namanya kekerasan. Saya akan dengan tegas mendukung perlawanan terhadap pengaruh yang tidak semestinya tersebut. Jadi kalau pemaksaan ya tidak memaksakan maunya misalnya. Dengan cara puasa ini bagi Gandhi ya tetap jenis kekerasan. Meskipun begitu, puasanya jangan ditinggalkan. Saya tahu senjata puasa tidak bisa digunakan dengan mudah. Senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan kekerasan kecuali jika digunakan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi puasa itu dahsyat, tapi bisa juga disalahgunakan, maka perhatikan siapa yang menggunakannya. Misalnya, wah Ramadan saja tidak pernah puasa, sekarang tiba-tiba puasa untuk memprotes apa gitu. Itu kualitas dirinya, kualitas orangnya. Kenapa sih kalau Gandhi puasa semua orang gentar kemudian patuh pada tuntutannya? Karena Gandhinya, kualifikasi beliau. Orang sadar seperti apa beliau. Kalau kita kan misalnya ada orang yang kita hormati marah, itu kan kita tidak enaknya luar biasa. Jadi orang yang kita sungkani, orang yang kita hargai ternyata kemudian tidak berkenan, itu kan kita jadi tidak enak. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang orangnya mulia. Itulah tadi kenapa ya prasyarat penting orangnya dulu, siapa dulu. Dia harus beres dulu. Baik, jadi itu beberapa gambaran tentang bagaimana kita mengambil strategi puasa yang itu jenisnya anti kekerasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan keinginan kita. Ya kalau untuk tujuan-tujuan politik sosial yang besar ya bisa secara publik dengan banyak orang lain. Tapi kalau untuk kita sendiri, tujuan-tujuan individu tapi yang baik, ya bisa saja kita lakukan. Tadi saya sebut semacam tirakat dan lain sebagainya. Jangan lupa dasarnya tetap tadi ya, cinta pada manusia dan kemanusiaan. Karena memang
Yang dilakukan Gandhi memang tidak untuk dirinya. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Itulah kenapa beliau dikenal sebagai Mahatma, orang yang jiwanya besar. Sayangnya kata beliau begini, a coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. Orang yang pengecut itu tidak bisa menampakkan cinta. Cinta itu hak prerogatifnya orang-orang yang berani. Kenapa begitu? Karena dalam cinta, orang tidak lagi menghitung apa keuntungannya, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh, kesenangan atau kebahagiaan apa yang aku raih dengan cinta ini. Tapi orang yang benar mencintai, itu yang jadi pertimbangannya adalah yang dia cintai. Kalau dia mencintai negaranya, ya dia mencari yang terbaik untuk negaranya, untuk bangsanya. Kalau dia mencintai sesamanya, ya dia memikirkan yang terbaik untuk sesamanya. Dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengecut. Hanya pemberani yang bisa mencintai. Hari ini kita ketemu banyak orang yang asik sekali dalam membenci, asik sekali dalam mencaci. Ya itu memang makomnya mereka. Kalau versinya Gandhi, hanya para pemberani yang berani mencintai. Seperti saya bilang tadi ya, mencintai bukan berarti mengabaikan, bukan berarti membiarkan saja kejelekan di yang dicintai, tapi tujuan hidup dia satu-satunya adalah kebaikan yang dicintai. Dan ini memang berat. Saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. Ya latihan ya. Kenapa saya minta latihan? Karena hidup ini perlu cinta, perlu pengorbanan. Kalau kalian tidak mau berkorban sama sekali, kalian hanya memanjakan egomu saja, sulit kalian mencapai hal-hal besar dalam hidup. Hal besar itu biasanya bisa kalian capai dengan mau berkorban. Entah itu korban waktu, korban biaya, korban tenaga, tanpa harus memperhitungkan saya dapat apa, saya untung apa. Bayangkan beliau yang sudah susah payah berjuang bertahun-tahun dari puasa ke puasa, pada akhirnya hanya diakhiri hidupnya oleh seorang Godse. Tapi nama beliau sampai hari ini masih berkibar. Masih dikaji orang, dipelajari orang, diambil manfaat dari ilmunya. Ya, tergantung pilihanmu, kalian mau ada yang di atas apa di bawah, mau jadi the coward apa the brave, orang-orang yang berani. Oke, kita lanjutkan ya, ini yang hubungannya dengan anti kekerasan tadi. Terus, ini yang sering kita lupakan. To believe in something and not to live it is dishonest. Kita sering jadi orang yang tidak jujur. Karena bagi Gandhi, mempercayai sesuatu tapi tidak menghidupkannya, itu berarti orang yang tidak jujur. Kalian percaya bahwa cinta itu agung, luar biasa. Kalian percaya bahwa sesama manusia itu sama-sama levelnya, setara. Tapi kok kita tidak bisa menghidupkannya? Sebenarnya kitalah, kalau bahasa tadi, dishonest atau orang munafik tadi. Kita percaya bahwa kita harus saling menghargai, kita harus saling toleran, kita harus menerima keragaman dan lain sebagainya. Itu bagian dari kepercayaan kita. Tapi not to live it, kita tidak bisa menghidupkannya. Kita maunya konflik saja, maunya tawuran saja, berarti kita dishonest, kita bagian dari orang yang munafik. Saya percaya Pak bahwa keragaman hidup ini adalah sunnatullah, kehendaknya Allah.
Tapi kok tidak bisa hidup rukun, tidak bisa menerima perbedaan, berarti kita dishonest, kita tidak jujur, kita munafik. Katanya percaya keragaman, tapi ada orang yang berbeda diamuk, dimarahi, direndah-rendahkan. Makanya tadi Gandhi begitu semangat membela kaum Dalit tadi. Karena beliau konsekuen dengan kepercayaan beliau bahwa semua manusia bersaudara. Maka kalau ada penindasan, diskriminasi dari manusia ke manusia yang lain harus dilawan. Kenapa? Karena kepercayaan saya semua manusia itu bersaudara. Kalau kita diam saja, itulah dishonest, ketidakjujuran, kemunafikan. Nah, kita akan sering nuduh orang, oh kamu dasar munafik. Jangan-jangan kita sendiri yang munafik. Kita sendiri yang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang kita percayai, apa yang selama ini kita yakini. Oke, kita lanjutkan ya. Masih kuatkah? Kelihatannya ini termasuk materi-materi ideal yang ya semoga bisa kita jalankan. 50%-nya alhamdulillah. Lanjut ya. Ini menarik. Saya terjemahkan saja lah, kalau bahasa Inggris kalian agak rooming. Kata beliau begini, engkau mungkin tidak tahu apa hasil dari tindakanmu. Namun kalau engkau tidak melakukan apapun, ya tidak akan ada hasil apapun. Oh, ini sindiran yang makjeleb ya untuk kita. Kita itu sering takut hasilnya jelek. Kita sering takut nanti kalau begini gimana Pak, nanti kalau begitu gimana Pak, gitu kan. Ini sederhananya Gandhi mau bilang, lah wong kamu itu loh ndak ngapa-ngapain, kok takut begini, takut begitu. Bergerak dulu, bertindak dulu, baru nanti ketahuan jadi begini apa begitu. Kita selama ini tidak melakukan apa-apa, hanya takut dan khawatir saja. Kalau hanya itu sih tidak akan ada apa-apa. Jadi kita sering mengkhawatirkan masa depan, tapi kita tidak melakukan apa-apa di masa kini. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak usah khawatir apa-apa, tidak ada apa-apa di masa depan. Kamu tidak melakukan apa-apa. Baru kalau kalian sudah melakukan ini, melakukan itu, Pak nanti bisa sukses, bisa gagal, baru kamu bisa begitu. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, ngapain kamu khawatir? Kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi, kamu tidak ikhtiar apapun. Kamu tidak daftar kuliah kok takut DO, takut tidak lulus. Kan sederhananya itu. Baru kalau kamu sudah daftar, kamu boleh Pak, nanti kalau saya tidak lulus gimana? Oh iya, ya wajar. Kamu tidak daftar kok bilangnya takut tidak lulus, takut DO. Kita sering begitu, mengkhawatirkan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan proses apa-apa untuk menuju ke sana. Bisa tidak ya Pak, saya nanti membahagiakan istri saya? Saya yang bilang begitu. Sekarang istrinya saja tidak ada. Betul. Kamu rancang seperti apapun ya tidak tahu, calonnya belum ada, apa-apanya belum ada. Jadi itu yang sering kita lakukan hari ini. Banyak kegelisahan kita itu kegelisahan yang kosong. Karena kita tidak ngapa-ngapain sudah gelisah. Ya, kalau kita sudah ibadah baru mikir, diterima tidak ya ibadah saya oleh Allah, kan begitu. Kamu tidak ngapa-ngapain, besok masuk surga apa neraka ya Pak saya? Karena tidak ngapa-ngapain. Kayaknya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau. Engkau mungkin tidak tahu apa hasil tindakanmu, tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ya tidak ada apa-apa. Jadi tidak akan ada hasil apapun. Maka beliau berjuang, komitmen, konsekuen. Dengan keyakinan beliau, entah hasilnya apa, bahwa mungkin sampai hari ini India Pakistan kadang-kadang masih konflik,
Ya monggo saja sejarahnya begitu, tapi beliau sudah melakukan banyak hal untuk itu. Jadi ini sindiran untuk kita. Ini kalau kita tidak ngapa-ngapain, ya jangan menunggu hasil, jangan meramalkan sukses atau tidak. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita lanjutkan. Ini hubungannya dengan puasa tadi. Kata beliau, bahasa Inggris lagi. I call him religious who understand the suffering of others. Orang yang mau peduli penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, itulah seorang religius. Jadi orang religius adalah orang yang berkomitmen terhadap ajaran agamanya. Dan pasti semua ajaran agama punya komitmen terhadap orang-orang yang tertindas, mustad'afun, orang-orang yang suffering, menderita. Jadi kalau kalian melihat ada orang tekun sekali ibadah, kalian tidak tahu itu tulus apa terpaksa apa acting saja. Maknanya bisa macam-macam. Bisa juga memang tulus ibadah. Tapi begitu kalian lihat orang baik sekali hatinya, peduli dengan sesama, peduli dengan penderitaan orang lain, pastikan bahwa dia orang religius. Dia orang baik yang menjalankan amanat agamanya. Palsu ndak palsu, yang penting faktanya dia membantu. Ini peduli dengan suffering of others. Maka beliau lebih fokus ke sana. Sampai beliau dituduh, wah ini terlalu membela muslim ini. Ya, beliau tidak melihat itunya, beliau melihat penindasan dan ketertindasan itu. Kan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu bagaimana para nabi oleh Allah diminta mendampingi orang-orang yang tertindas. Termasuk Nabi Musa diminta mendampingi Bani Israel. Meskipun kisahnya dalam Al-Quran itu bagaimana ngeyelnya Bani Israel. Disuruh ini, disuruh itu, bantah terus. Tapi Nabi Musa tetap disuruh menemani. Saking nakalnya kalau dalam Al-Quran itu kan sampai bikin sapi sendiri disembah. Itu kan luar biasa sudah. Tapi tetap Nabi Musa disuruh menemani. Kenapa? Saat itu posisi mereka mustad'afun, sedang tertindas. Nah, jadi agama sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas, suffering of others. Akan luar biasa kalau kesibukan kita dalam beragama antara lain ini, kepedulian pada sesama. Jadi tidak sekedar menghitung pahala kita sendiri. Nanti disuruh, mas bawa sedikit-sedikit sedekah. Oh, pahala saya sudah banyak pak, saya itu. Nah, itu. Jadi hitung-hitungan pahala. Tidaklah ya kita. Mari kita peduli dengan sesama. Karena I call him religious who understand the suffering of others. Aku sebut dia seorang religius, yaitu dia yang bisa memahami penderitaan orang lain. Bukan orang egois yang mikir senengnya sendiri atau enaknya sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini hubungannya dengan puasa anti kekerasan tadi ya. Apa sih yang membuat puasanya Gandhi bisa sukses? Antara lain dari kegigihan beliau, ketekunan beliau. Kalau fisiknya sih beliau kelihatan seperti orang tua yang lemah pakai tongkat itu. Tapi kegigihan beliau luar biasa. Itulah kenapa beliau menyatakan kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Kekuatan datang dari kemauan yang gigih. Jadilah orang yang tekun. Jadilah orang yang gigih, kalian akan berhasil. Dalam hal apapun. Jadi kita itu tergantung apa yang kita biasakan untuk diri kita. Tekunlah di hal apapun, kalian akan sukses. Baik, ini waktunya ya. Saya lanjutkan.
Ini mungkin jika sindiran untuk kita ya. Anda hanya dapat membangunkan orang jika dia benar-benar tertidur. Tetapi usaha yang Anda lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun jika dia hanya pura-pura tidur. Ngerti maksudnya ya? Misalnya gini, ketika tadi saya ngomong, kalian harus peduli sesama dong. Perhatikan orang-orang menderita di sekelilingmu itu kan. Ini sebenarnya tidak baru. Sejak dulu kalian juga tahu kalau membantu orang tertindas itu sesuatu yang mulia. Tapi kenapa kok kalian masih belum menjalankannya? Kalian pura-pura tidak tahu. Kalau ketemu orang pura-pura seperti ini, dibangunkan seperti apapun ya tidak efektif. Kenapa? Wong sudah bangun. Orang itu kalau tidur bisa dibangunkan. Kalau pura-pura tidur tidak bisa dia dibangunkan. Wong dia sudah bangun sebenarnya. Kalau lupa diingatkan. Tapi kalau pura-pura lupa, gunanya apa diingatkan? Dia sudah ingat cuma tidak mau saja menjalankan. Nah, kita sering posisinya orang yang pura-pura lupa dan pura-pura tidur tadi. Bukan berarti kita tidak tahu teori-teori yang baik, kebenarannya yang mana, sesuainya yang mana. Kita tahu. Cuma kita masih enggan melakukannya. Jadi diceramai siapapun, jawabannya wis tahu. Sudah pernah, sudah ngerti Pak. Tidak ada yang baru Pak yang disampaikan. Ini tidak masalah baru atau tidak baru. Yang sudah kalian jalankan yang mana? Yang sudah kalian hidupkan yang mana? Ini nanti kembali ke kutipan awal tadi. Orang yang sudah tahu mana baik, mana buruk, tapi tidak menghidupkannya, dishonest. Orang yang tidak jujur, orang yang munafik. Nah, ini mulai ngeri ya sampai sini. Wah, saya termasuk ini mungkin. Kalau kata dulu kita belajar filosof dari Brazil, Paulo Freire, beliau kan mengkategori kesadarannya orang itu ada 3. Ada magis, ada naif, ada kritis. Magis itu yang hanya ikut-ikutan saja. Tidak tahu ada masalah apa, pokoknya yang lain ke utara, saya ke utara, yang lain ke selatan, saya ke selatan. Kalau yang viral ini ya saya ikut ini, teman-teman kok maki-maki tokoh itu saya ikut-ikut maki-maki. Ini kesadaran magis. Ada kesadaran naif. Kesadaran naif itu sudah tahu itu jelek, sudah tahu itu baik, tapi yo tidak diimplementasikan. Jadi ini orang naif namanya, sadar masalah tapi tidak mau mencari solusinya. Banyak di antara kita yang masih berkategori naif. Koleksi pengetahuan kita itu bisa berbuku-buku di kepala kita, tapi yang jalan kualitas hidup kita kok tidak meningkat-meningkat ya karena kita tidak menghidupkannya. Jadi kita seperti orang yang pura-pura tidur. Pura-pura tidur itu metode membangunkan apapun tidak akan bangun. Kalau orang tidur beneran, itu bisa, metode tertentu bisa dia bangun. Tapi orang pura-pura tidur, wong dia pura-pura, dipukuli pun dia pura-pura masih tidur. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk kategori orang yang pura-pura tidur. Yo, tertidur beneran maklum lah, mungkin karena banyak kesibukan lupa itu maksudnya. Tapi sebenarnya ingat sih, sebenarnya tahu sih, tapi males saja, enggan saja melakukan. Nah ini pura-pura tidur. Jadi kata Gandhi, usaha yang Anda lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun jika hanya pura-pura tidur. Ditambahi lagi, ditegaskan lagi dengan kalimat ini. Kata beliau, tidak ada hal yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar. Sudah pura-pura tidur, ngeyele luar biasa.
ilmunya banyak sih, tapi manfaatnya untuk masyarakat tidak banyak. Kadang-kadang hanya nambah masalah saja. Orang pinter itu harusnya problem solver, tapi banyak orang pinter yang part of the problem, bagian dari masalah. Lebih ngeri lagi, banyak orang pinter yang troublemaker, bikin masalah saja. Dunia tentram-tentram, dia bikin konsep, bikin teori, bikin pernyataan, terus jadi ruwet, jadi kacau. Nah, Gandhi juga capek saya lihat orang-orang pinter itu. Ngeyelnya luar biasa. Karena dia pinter, salah pun dia bisa nyari argumen agar tetap benar. Karena dia pinter, dia bisa punya 1001 dalih, 1001 alasan untuk keburukan yang sedang dia lakukan. Dan itu, kata Gandhi, tidak ada yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar, orang-orang pinter. Ya, tapi kalian tenang sajalah, kali ini kan tidak termasuk itu. Ya, jadi kalau yang ini kalian bisa. Alhamdulillah saya tidak kok, Pak. Maksudnya bukan tidak keras hati, tidak pinternya. Saya tidak termasuk itu. Oke, masih ada waktu satu lagi. Ini kalau kalian kuat ya, yang tidak kuat latihan. Kata beliau, setiap kali bangun pagi, kalau berani buat tekad seperti ini. Aku tidak takut siapapun di bumi. Aku hanya takut kepada Tuhan. Aku tidak akan menaruh dendam kepada siapapun. Aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan dari siapapun. Aku akan menaklukkan ketidakbenaran dengan kebenaran. Dan dalam melawan ketidakbenaran, aku akan menanggung semua penderitaan. Jadi kalau tiap pagi kita declare ini, kita akan jadi orang yang the brave tadi, orang-orang pemberani. Aku tidak takut pada siapapun di bumi, apapun dan siapapun di bumi levelnya hanya makhluk, ciptaan Allah, dan kita semua setara. Yang aku takuti hanya Tuhan saja, hanya Allah saja. Dan aku tidak menaruh dendam pada siapapun. Tidak ada gunanya dendam, apalagi kekerasan. Meskipun begitu, aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Jadi kalau kalian melakukan ketidakadilan, ya akan aku lawan. Meskipun caraku melawan tidak dengan cara yang jelek, tidak dengan cara kekerasan. Aku akan menaklukkan ketidakbenaran dengan kebenaran. Jadi yang salah aku luruskan, tapi dengan kebenaran, tidak dengan salah yang lain. Temanmu salah, kamu luruskan dengan cara maki-maki. Makian itu sesuatu kan yang tidak etis, tidak benar. Ketika ketidakbenaran ditemukan dengan ketidakbenaran, ya minus kali minus. Jadi akhirnya meledak ketidakbenarannya. Kamu menganggapnya baik-baik saja, plus saja. Dan dalam melawan ketidakbenaran, aku siap menanggung semua penderitaan. Mungkin pahit, mungkin berat, tapi ya itulah resikonya melawan ketidakbenaran. Itulah kenapa beliau itu meskipun kecil, profilnya kurus, kelihatan lemah, tapi dayanya luar biasa. Dengan puasanya saja, tidak ada yang bisa melawan beliau. Semua tuntutan beliau dipenuhi. Karena apa? Satyagraha. Beliau ada di jalan kebenaran. Itu yang membuat beliau powerful. Tapi kalau kita menuju kebenaran dengan jalan yang tidak benar, ya sebenarnya kita sedang melemahkan kebenaran itu sendiri.
Baik ya, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Puasa anti kekerasan versi beliau. Jadi mungkin ada banyak pelajaran yang kita ambil malam hari ini. Semoga kita bisa latihan. Tadi mungkin 1 bulan ke depan kan kita puasa. Mari kita puasa yang lebih hakiki, pembersihan jasmani, pikiran, dan juga jiwa kita. Sehingga frekuensi kita jadi frekuensi yang menggetarkan. Sebagaimana Mahatma Gandhi, orang yang jiwanya besar, jiwanya agung.